Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arsi Suwanto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan game yang saya buat dengan judulnya itu Spaceman 47. Nah, judul Spaceman 47 ini saya ambil dari kata eksperimen dan area tempat 41 itu ya. Dan saya itu untuk penamaannya itu terinspirasi dari dua kata tersebut begitu. Oke, lanjut saja. Nah, dalam ini itu perkembangannya itu dibuat dengan genre stealth ya, yang semakin diminati karena menuntut strategi dan pengaturan waktu timing. Nah, namun di game modern seringkali mengorbankan aksesibilitas demi mekanik yang rumit. Nah, Spaceman 47 ini memangkas kerumitan. Nah, jadi kita itu fokus pada satu emosi inti yaitu ketegangan kan. Nah, melalui kesederhanaan gameplay begitu. Ya, intinya mungkin game ini itu dibuat ya dengan konsep yang stealth dan escape gitu kan. Dimana pemainnya itu tidak hanya bergerak saja, dan tidak hanya bergerak saja, nah, tetapi juga harus berpikir gitu dan mengatur strategi agar tidak terdeteksi oleh musuh. Nah, saya ingin membuat gamenya itu sederhana saja, tetapi memberikan rasa yang apa ya, tegang saat dimainkannya itu begitu. Lanjut. Nah, dalam anatomi pemburuannya itu ya terbalik ya teman-teman. Jadi biasanya itu kan dalam game-game itu kita itu sebagai manusia dan berburu monster atau alien. Nah, kebetulan kita juga gamenya itu bertema alien. Nah, di sini eh, kita itu bukan menjadi manusia teman-teman, tapi sebagai alien yang terbangun di dalam gua penahanan. Nah, kita itu diburu oleh para astronot. Nah, karena temanya alien, jadi lingkungannya itu misalnya itu di bulan gitu, di gua-gua bulan gitu. Nah, jadi tujuannya kita itu sebagai aliennya itu untuk melarikan diri agar tidak ditangkap, dan hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan gitu. Nah, mekanismenya itu paling utamanya itu yaitu steal ya, yang menghindari deteksi musuhnya, lalu escape ya, melarikan diri dari fasilitasnya itu di bawah tanah gitu ya teman-teman. Jadi kita itu harus menghindari astronot-astronot yang ada di apa ya, di ruang bawah tanahnya gitu. Dan juga eksplorasi ya, yang menjelajahi lingkungan. Memang lingkungannya itu terbatas ya, kecil gitu, tapi pemain tidak hanya bersembunyi saja atau lari, tapi kita juga harus merencanakan pergerakan dalam lingkungan yang sempit kan gitu. Jadi dalam game ini itu pemainnya itu berperan sebagai alien ya. Nah, nanti si kita itu terbangun gitu, terbangun, kemudian harus melarikan diri. Nah, nanti melarikan dirinya itu kita harus explore ya, untuk mencari sebuah kunci teman-teman gitu, untuk mencari kunci dan juga untuk menghindari astronot gitu sih, untuk mekanisme dari konsep gamenya itu. Nah, pemetaan acaranya itu dan pergerakannya itu kontrol bebas ya. Pergerakan presensi menggunakan keyword ya, WASD atau red key, jalur ya statis, aturan bergerak yang mengikuti rute patroli sederhana yang dapat diprediksi. Nah, ini itu mirip sebagai NPC enemy AI itu ya teman-teman ya. Nah, untuk garis pandangnya, musuh secara otomatis mendeteksi spesimen jika bersinggung dengan jangkauan cahaya mereka. Nah, maksud dari cahayanya itu kamera ya teman-teman ya. Nah, jadi si NPC-nya itu memiliki penglihatan teman-teman. Jadi ketika NPC atau astronotnya ya, kita katakan astronotnya itu melihat kita sebagai player atau alien ya, nah maka akan ke trigger apa gitu teman-teman gitu. Nah, konsekuensi kalau kita kedeteksi maka game over instan teman-teman. Jadi pemainnya itu langsung berakhir ya, tidak ada headbar juga, tidak ada titik simpan di tengah-tengah. Jadi kalau di level misalnya levelnya itu level 2 misalnya, level 2 misalnya langsung kena kedeteksi, nah langsung ulang lagi dari awal teman-teman, begitu sih mekanismenya. Nah, mekanisme kunci dan objektifnya juga bertahan ya teman. Jadi jelajahi gua ya, yang tadi saya bicarakan juga untuk menemukan kunci kan. Kemudian buka rute untuk menuju area berikutnya atau gerbang keluar utama. Nah, jadi tujuan akhirnya itu untuk menyelesaikan seluruh area dan melarikan diri tanpa tertangkap satu kali pun gitu. Eksplorasi juga memicu pergerakan dan pergerakan memicu resiko juga. Jadi gameplaynya itu berfokus pada eksplorasi dan skill saja gitu teman-teman. Jadi pemain itu hanya menjelajahi area untuk mencari sebuah kunci untuk menghindari musuh saja. Jika pemain terlihat astronot, maka gamenya berakhir gitu. Lanjut. Nah, six kampanye intinya mulai dari gua, eksplorasi area, temukan kunci, hindari patroli kan. Lalu jika terdeteksi maka gameplaynya itu langsung game over lalu keluar gitu. Nah, sini rancang untuk menguji tiga kompetensi utama, yaitu ketepatan waktu, kesadaran lingkungan juga, sama strategi pergerakan yang taktis gitu ya teman-teman. Nah, formula ketegangan psikologisnya sistem patroli AI sederhana, lingkungan gua terbatas, kemudian kematian instannya. Nah, pengalaman untuk menegangkan maksimal. Keterbatasan mekanik bukanlah sebuah kelemahan, melainkan fitur utama. Kesederhanaan inilah yang memaksa pemain untuk
konsentrasi penuh pada setiap langkah. Nah, profil target bermainnya itu bermain casual ya, untuk mencari gameplay yang mudah dipahami, jadi tidak ribet-ribet gitu teman-teman, tanpa tutorial panjang. Jadi nanti tips-tipsnya itu langsung di halaman menu, kita tampilkan di halaman menu gitu teman-teman, namun mengingatkan tantangan nyata. Nah, untuk penggemar stealth juga menyukai optimization route dan analisis pola gerakan musuh dan kepuasan lolos dari bahaya. Penikmat game jam menghargai desain mekanis yang elegan, action konsep yang fokus, dan atmosfer yang kuat. Nah, jadi uh, jika gamenya itu lebih, ya intinya mungkin gamenya itu lebih sederhana, menarik, dan juga karena waktunya juga yang mepet juga ya, nggak sampai beberapa hari gitu ya. Jadi semaksimal mungkin kita buat gamenya itu lebih lebih sederhana gitu teman-teman, nggak ada mekanisme yang rumit juga gitu. Nah, kesederhanaan yang menegangkan Spectrum 47 ini buktikan bahwa kita itu tidak membutuhkan sistem yang kompleks. Nah, untuk menciptakan ketegangan optik ontetik ya, dengan menggabungkan mekanisme stealth, explorer, dan terbatas, dan konsekuensi tanpa ampun, kami menghadirkan pengalaman di mana setiap langkah sangat berarti. Itu teman-teman. Oke, mungkin kita selanjutnya itu ya teman-teman, saya akan menampilkan mungkin beberapa atau demo dari gameplay dari game Spaceman 47 ini gimana gitu ya teman-teman. Oke, kita pause dulu. Untuk logo ini kan. Nah, untuk tampilannya UI dari halaman menunya itu sangat-sangat sederhana banget sih. Jadi gak ada yang menarik juga gitu ya. Cuman tampilan gini doang sih. Nah, ini tipsnya cuman WASD yang atau ke Euro untuk move-nya. Kemudian untuk mengambil barang itu tekan E, dan Q-nya itu untuk mendrop barang teman-teman, begitu. Untuk interaksi objek ya. Nah, kita coba mulai ya teman-teman. Kita lihat gameplay. Oh ya. Nah, nah, nah kita itu ini sebagai sebuah alien teman-teman. Nah, kita harus menghindari si astronotnya itu ya. Nah, untuk kesulitannya juga sudah bertahap ya teman-teman ya, tapi untuk level nah, untuk levelnya itu cuman sedikit gitu ya, karena batas juga waktu gitu teman-teman ya, kami juga membatas waktu juga ini gitu. Nah, untuk rintangan dari level-levelnya juga sudah kita tingkatkan gitu teman-teman, ada yang lebih rumit dan juga ada yang ya sederhana gitu. Nah, ketika kita kedeteksi musuh ya teman-teman ya, kita coba kedeteksi musuh ya. Nah, nah itu adalah tampilan dari alien kita ya teman-teman, ya kelihatan karena warna hitam juga. Tadi lupa saya ini, tapi kameranya itu di move kan dari, jadi teman-teman nanti bisa lihat gitu ya tampilan dari sebuah alien atau player kita gitu teman-teman. Aduh, lanjut. Oh iya, lupa ada alien, jadi saya astronotnya. Kelihatan masih di sana kah? Oh, udah. Uh, sabar. sabar. Ayo cepat, sana. Nah, kita itu teman-teman ya, untuk mengambil kunci teman-teman. Nah, kuncinya itu kadang ada di ya baju atau di astronotnya gitu teman-teman ya. Kadang-kadang ada di lingkungan juga gitu teman. Jadi kita itu harus explore teman-teman. Ya mungkin, nah itu tampilannya begitu ya teman-teman ya. Ya mirip-mirip seperti gurita gitu ya aliannya ya, karena saya juga agak bingung untuk mendesain aliennya gitu teman-teman ya. Kita ambil aja konsep seperti gurita gitu teman-teman ya. Nah, ini gameplaynya akan semakin sulit juga ya teman-teman ya, karena pencahayaan juga tipis di sini. Jadi kita itu harus pintar-pintar untuk mencari sebuah jalan teman-teman, begitu kira-kira ya. Mungkin segitu saya ya gameplaynya ya. Nah, semoga teman-teman juga menarik ya teman-teman ya. Semoga juga penasaran gitu ya teman-teman ya. Mungkin sekian mungkin ya dari presentasi dari saya, dari game yang saya buat juga ya mungkin ya. Dan berikan juga pendapatnya dari teman-teman juga ya. Oke, mungkin sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.